cobain KFC di India. Jadi pertama kita kesini dulu guys, pesannya lewat mesin ini atau alat ini. Terus kita pilih makanan yang kita mau, dan ini aku pilih rice bowl sama chicken grill, dan harganya itu 209 rupiah atau setara dengan 40.000. Terus habis itu kita masukin nomor HP. Setelah itu nanti kita dikasih kodenya guys, dan kode itu nanti kita bawa ke staffnya. Dan ini aku udah dapat kodenya. Selanjutnya kita tinggal kasih tahu aja kalau kita udah dapat kode. Terus makanan kita itu langsung diproses di sini, dan kalian bisa lihat ini menu-menu KFC dan staffnya ada jelas. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang tanggal 20 Februari tahun 2024, dan sekarang baru sempat lagi bikin video karena akhir-akhir ini banyak banget ujian. Dan awal bulan sekitar tanggal 5 saya kecelakaan, jadi ditabrak sama mobil dari samping. Jadi karena itu kakinya sakit, kayak badannya pasti sakit, dan harus istirahat. Dan kebetulan saya nggak istirahatnya kayak orang-orang yang nggak ke kampus. Saya tetap ke kampus karena bersamaan hari itu ada ujian untuk situ. Jadi benar-benar kayak kuliah sambil sakit, atau sakit sementara sakit tapi kuliah juga. Dan nggak sempat buat ngedit atau bikin vlog, jadi baru akhir-akhir ini bisa bikin vlog lagi. Dan kali ini kita bikin vlognya tentang cobain makanan KFC yang ada di India, apakah sama menunya atau beda. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, kalian bantu dulu buat like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, jadi sekarang saya ada di KFC, di salah satu mall India. Jadi ada KFC di sini. Selain ada KFC, ada juga berbagai macam makanan fast food kayak McD, tapi di sebelah. Dan saya pilihnya di KFC karena ada satu menu yang saya suka banget. Jadi kayaknya menu ini yang paling enak menurut saya. Dan sebelum kita cobain makanannya, saya mau spill tempatnya. Jadi kalian bisa lihat seberapa bersih KFC yang ada di India. Jadi nggak semua tentang India itu jorok ya guys. Banyak kok tempat-tempat yang bagus, cuma nggak terpublish saja. Jadi saya bakal spill tempatnya, kalian bisa lihat. Nah, jadi begini guys KFC yang ada di mall. Ini cuma salah satu KFC aja, dan ini benar-benar luas banget. Dan banyak banget tempat duduknya, bahkan ini lebih luas dari KFC yang ada di dekat kampusku yang ada di Makassar di UIN. Dan kita bisa pesan di sana. Jadi kita bisa pesan apapun menunya di sana guys, secara online. Nanti setelah itu kita dapat kodenya dan kita bayar di kasirnya. Dan itu di depan itu ada kasirnya. Dan makanannya cepat banget datang, mungkin karena nggak terlalu banyak orang juga, karena belum waktu makan siang. Jadi saya agak lebih cepatan datang karena nggak ada dosen, jadi kesini makan. Dan ini adalah menu yang saya pesan guys. Dan tunggu, saya mau kasih lihat sama kalian. Tapi salah satu hal yang unik di sini tuh guys, nggak ada tempat buat tambah sausnya. Itu cuma ada tempat pembuangan sampah, ada meja, kemudian ada gantungan, tapi nggak ada tempat buat tambah sausnya. Setauku di Makassar atau di Indonesia kita ada tempat khusus buat nambah sausnya. Tapi mungkin kalau kita mau, kita bisa ke kasirnya atau bayar lagi, saya nggak tahu. Dan ini makanannya guys, namanya adalah rice bowl. Jadi ini semacam, I don't know, it's like a nasi biryani or what, or kayak semacam nasi kuning aja. Tapi ini enak kok guys rasanya. Saya suka karena nggak terlalu berwarna merah, nggak terlalu banyak masalahnya. Dan ini kalian bisa lihat, ini ayamnya, ini saya nggak tahu ini ayam apa namanya guys, tapi enak banget, kayak sosnya itu berasa banget. Nanti kita kasih ini guys. Dan ini kayaknya yang panggang, kemudian dikasih semacam masala. Terus ini nasinya, nasi warna kuning dan putih, kemudian ada saus-sausnya, jadi tinggal diaduk. Dan harganya ini kurang lebih berapa ya guys? 230 rupiah atau setara dengan 45.000. Untuk kalian mahal atau murah, kalian bisa komen. Kita makan dulu guys. Jadi inilah makanan di KFC. Kita increase dulu cahayanya. Oke guys, mari kita coba. Dan ini ada sausnya guys ya. Saya baru pertama kali ini coba. Ini adalah 60,000 Island di KFC. Saya baru pertama kali ini bisa lihat saus KFC model kayak gini. Kita coba dulu guys sausnya. Bismillah.
Enak. Kayaknya ini campuran mayones, kemudian nggak tahu dikasih apa lagi. Ini modelnya guys, desainnya kayak gitu. But this is good, it's not bad. Oke, kita campur dulu nasinya supaya bumbu masalahnya tuh bercampur dengan baik guys ya. Dan di sini saya menemukan sesuatu, ada cengkeh. Tada. Ini guys, jadi di India itu makanannya penuh dengan bumbu. Ada cengkehnya. Bismillah. Bersihin dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ayamnya. So taunya menu ini dari teman saya guys. Awalnya cuma pesan ayamnya, tapi waktu itu pedes banget. Yang dulu sekarang udah nggak terlalu pedes, saya nggak makan makanan yang pedes juga. Dan nasi ini enak banget guys. Tapi nasi ini menurutku agak pedes, mungkin karena dikasih ini guys, cabai hijau. Nasinya berasa banget. Dan satu informasi, di India ini guys, setahuku dia tuh nggak ada nasi putihnya. Kita kan di Indonesia makan KFC sama nasi putih, ini nggak ada. Jadi pertama kali makan di sini saya cuma pesan ayamnya doang, karena ini menu ini kayaknya menu baru deh guys, atau saya baru tahu, atau saya baru lihat, tapi saya baru ketemu ternyata mereka jualan nasi juga, tapi nasi kuning atau nasi masala gitu guys, atau nasi biryani. Tapi ini ayamnya enak banget. Dan ini masih hangat-hangatnya guys. Pokoknya kalau kalian ke India, kalian wajib coba menu ini, rice bowl chicken grill. Jangan lupa kita kasih sosnya guys. BTW saya udah cuci tangan tadi pas pertama kali sampai. Enak sih guys. Lain kali kita bikin video lagi, like cobain makanan fast food yang ada di McD. Apalagi ya makanan fast food di sini, KFC, McD, ada Burger King juga. Ini harus pakai tangan. Enak banget. Kita baru makan. Cuman tadi langsung ke kampus, nggak makan apa-apa, jadi berasa lapar banget gitu. Kalau misalnya ini nggak kenyang, kita pesan lagi, apakah itu burger atau minuman, karena saya cuma pesan ini doang guys. Jadi tujuan saya datang ke sini sekalian makan, mau beli kado juga buat ulang tahun teman saya. Jadi kayaknya hari Kamis itu ulang tahun sesuatu teman saya guys, jadi saya mau rayain sekalian kita cari kado, karena di mall itu banyak kado. Kita cari yang bagus, karena ini hari terakhir kita, tahun terakhir rayain ulang tahunnya guys. Enak banget. Guys, sausnya ini berasa banget. Ini kayak mayones terus dikasih bumbu lagi, dan bumbunya ini benar-benar enak guys. Kalian wajib cobain.
by the way guys, sekalian sama ceritain pengalaman kecelakaan di India. Jadi itu kayak 3 mingguan lalu, sekitar tanggal 5 atau tanggal 6, kita kan ada acara makan-makan. Jadi saya pulang ke kosan buat, itu sebelum zuhur, sebelum jam 12, masih mungkin sekitar jam 11.30, masih siang, si pagi atau siang. Saya pulang ke kosan buat ambil kompor, karena mereka nggak ada kompor gitu. Dan jaraknya itu dekat banget ya, cuma 10 menitan dari kosku. Dan posisinya kan itu belokan, dan kita udah belok, semuanya ada mobil putih dan motorku juga. Saya udah belok, mobilnya juga udah belok gitu. I think like everything is fine, right? Like kita udah di jalan lurus, yang ini motorku dan ini adalah mobil. Tapi nggak tahu tiba-tiba itu mobilnya kayak cepat banget, terus senggol bagian depan motorku di area kaca spionnya guys. Jadi motorku kayak langsung jatuh ke arah kanan, dan tiba-tiba yang paling sedih atau nyesek banget, mobilnya itu cuma kayak nabrak terus lari guys, kabur, nggak bertanggung jawab sama sekali. Padahal posisinya waktu aku jatuh aku masih kayak deg-degan banget lah guys, kayak waduh ganti rugi lah apalah. Ternyata mobilnya itu yang lari gitu guys, berarti ya otomatis bukan aku yang salah di sini. Terus aku jatuh, pas itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang. Jadi itu jatuh benar-benar nolongin diri sendiri guys, bayangin loh, masih udah jatuh sempat-sempatnya. Karena pas aku jatuh ternyata pas mau bangun itu nggak bisa, karena badanku itu tertindih sama motor guys. Jadi nggak tahu dengan kekuatan super power tiba-tiba angkat motorku, aku bawa motorku ke samping jalan, pinggir jalan. Habis itu orang-orang pada datang, 3 orang, ada cewek, ada cowok, bapak-bapak yang lagi kerjain jalan gitu guys. Terus habis itu tak 1 menit aku berdiri kayak bengong doang, kayak nggak nyangka tiba-tiba kecelakaan. Apalagi ini kecelakaan pertama guys, aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah sebelumnya kecelakaan. Padahal udah dari kelas 5 atau kelas 6 SD aku bawa motor, pertama kali ini kecelakaan, dan itu di India. Dan kecelakaannya benar-benar nggak diprediksi gitu, di luar jangkauan. Nah, habis jatuh, tiba-tiba tuh bapak-bapaknya datang bersihin bagian kakiku, karena aku nggak sadar ternyata kaki itu berdarah banget, benar-benar parah berdarahnya sampai berlubang karena ketindih salah satu mesin motorku guys. Murmurnya atau apa sih guys bahasa lainnya gitu. Terus langsung dibersihkan, nggak tahu bapaknya itu kasih apa, mungkin semacam alkohol atau apa sih guys, saya nggak tahu. Waktu itu langsung dibersihin, terus saya telepon teman saya datang, teman saya langsung bersihin pakai air supaya nggak infeksi atau apa, saya nggak tahu. Habis itu dibonceng lah ke rumah sakit. Untung di rumah sakit itu cepat ditanganinya, walaupun mahasiswa internasional tapi cepat banget. Alhamdulillah juga teman kelas itu pada datang guys, maksudnya teman kelompok itu datang buat bantuin. Habis itu kaki aku dibersihin guys, benar-benar kayak penuh luka gores, bagian samping kaki, bagian kanan penuh luka gores karena tergores di aspal juga pas jatuh. Terus habis itu dibersihin, dan mereka tuh mau X-ray guys, takutnya ada yang patah. Tapi aku nggak ngerti mereka bilang apa. Tapi teman aku bilang asli ini mau di X-ray, tapi aku bilang nggak usah di X-ray, nggak apa-apa, aku merasa nggak patah gitu, cuma kayak penuh darah aja. Tapi dokternya bilang oke, jadi kalau ada apa-apa itu bukan tanggung jawab kan, karena kamu menolak untuk di X-ray. Saya bilang oke. Jadi habis itu saya pulang, masih sempat-sempatnya ke kosan teman, karena kita kan lagi acara makan-makan nih ceritanya. Ke kosan teman, habis itu makan, lanjut pulang. Dan sekarang ini lukanya masih ada guys, belum sembuh total, masih kayak proses pergantian kulit gitu guys. Dan itu benar-benar sakit banget, apalagi ini pertama kalinya. Jadi buat kalian yang mungkin sementara nonton,
dan harus banget hati-hati dimanapun itu, event itu di kampung, di Indonesia, apalagi di luar negeri. Kita nggak tahu kalau kecelakaan itu bisa di mana aja, kapan aja, dan kita nggak tahu bakal orang, misalnya kalau kita ditabrak mereka bakal bantuin atau enggak. Untung-untung kalau mereka bantuin, tapi kalau lari gimana guys? Bukan masalah tanggung jawab motornya rusak atau bagaimana, at least kalau kita ditabrak tiba-tiba mereka bantuin kan kita alhamdulillah selamat, lukanya bisa cepat di atas. Tapi ini kalau tabrak baru lari kayak so sad. Jadi begitulah guys ceritanya. Sebabnya nggak upload video, bukan malas, tapi benar-benar nggak ada waktu. Selain proses pemulihan, saya juga belajar karena waktu itu belajar karena ada ujian, dan sekarang minggu depan juga, bukan minggu depan, next month juga ada ujian. Wow, lihat gini guys, ada final exam. Jadi ini bulan 4 itu kayak udah bulan akhir bulan 3 itu udah libur lagi, libur semester 3, dan bulan 4 udah masuk kuliah. Mungkin Juli udah selesai kuliah guys. Juli, mungkin Oktober November udah balik kampung. Oke guys, saya mau habisin makanan dulu baru pergi lihat kado, dan mungkin vlognya segini aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan tentang India, kalian mau sharing pengalaman kalian, kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa buat subscribe juga. Oke, bye bye.